Shalom saudara-saudara terkasih, kiranya Allah Bapa memberkati hidup kita dengan mujizat-mujizat dan pertolongan yang ajaib. Mari saudaraku, kita mengawali saat teduh kita pagi ini dengan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu di awal hari yang baru ini, mengucap syukur karena bisa bangun pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk satu hari lagi kesempatan hidup yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan memakai hari ini untuk melakukan perkara-perkara yang akan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami telah menyiapkan hati kami untuk bersaat teduh dan menerima berkat firman-Mu. Berikanlah kami kebenaran firman-Mu yang akan mengajar, mengubahkan, dan menuntun hidup kami senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan hari ini dibaca dari Lukas 17 ayat 5-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Orang-orang Kristen mempercayai bahwa iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari terjadinya mujizat-mujizat yang kita baca dalam Alkitab. Banyak orang yang disembuhkan dan dilepaskan karena memiliki iman kepada Allah. Para murid-murid Tuhan Yesus sama seperti banyak orang Kristen saat ini menginginkan lebih banyak iman karena mereka mengerti pentingnya iman dalam hidup kekristenan. Mereka meminta kepada Tuhan Yesus agar menambahkan iman mereka, dan jawaban Tuhan Yesus membuat mereka terdiam. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan lebih banyak iman. Iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup untuk mencabut sebatang pohon ara yang besar dan melemparkannya ke laut. Masalahnya adalah mereka tidak menggunakan iman yang mereka miliki. Mereka berpikir mempercayai mujizat terjadi sangatlah sulit, sehingga dibutuhkan lebih banyak iman daripada yang mereka miliki saat itu. Padahal iman yang kecil sekalipun memiliki kekuatan yang besar, apalagi dipergunakan dengan baik. Dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid tersebut, kita juga bisa menemukan satu rahasia bahwa iman bekerja ketika diperkatakan. Iman tidak muncul begitu saja dan bekerja bagi kita. Iman harus diperkatakan. Kita harus mengambil otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memakai namanya dan firman-Nya, serta memperkatakan iman kita atas masalah-masalah kita. Akan tetapi, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu iman bekerja selaras dengan firman Tuhan. Iman tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi, jangan pernah memperkatakan iman kita untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena hal itu tidak akan berhasil. Selain itu, untuk bisa memiliki otoritas menggunakan nama Tuhan Yesus, kita haruslah menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita baca dalam Lukas 10 ayat 19. "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini mengenai iman. Ingatlah
bahwa ada kuasa yang luar biasa dari perkataan iman yang dilandasi firman Tuhan dan memakai otoritas nama Tuhan Yesus. Jangan meminta Tuhan menambahi iman kita apabila kita belum memakai iman yang kita miliki saat ini. Kalau kita terbukti setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan pasti akan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Nah, saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Biarlah setiap firman yang kami terima dari-Mu terus tertanam di dalam hati kami untuk kami ingat dan kami lakukan dengan taat. Berikanlah kami hati yang mengerti untuk bisa memperkatakan iman kami dilandasi firman yang kami terima dari-Mu, sehingga kami bisa muncul sebagai pemenang atas segala masalah hidup kami. Terima kasih Bapa. Setelah kami selesai bersatu teduh, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi kami, serta memberkati kami menjadi berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan-Mu dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Saat ini kami mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa kami Indonesia. Ada beberapa bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia, dan kami memohon belas kasihan-Mu bagi orang-orang yang tinggal di daerah yang terkena bencana alam. Kiranya Engkau menghiburkan dan menguatkan mereka, dan kiranya Engkau menyatakan kasih dan pertolongan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.